Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita berdoa ya sebelum saya bacakan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh ada dalam pertolongan dalam anugerah-Mu. Malam hari ini kami hendak berbincang-bincang. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong, menaungi kami dengan anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih banyak, Tuhan tolonglah kami sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tema yang diberikan ke saya itu mesbah keluarga di segala musim. Mesbah keluarga di segala musim ya. Saya ingin bacakan dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 terlebih dahulu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Iya, dalam melewati kehidupan rumah tangga itu tidak pernah bisa kita melepaskan diri dari yang namanya persekutuan di dalamnya ya, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan di antara anggota keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu hari saya pernah ditanya oleh seorang istri yang rindu katanya ingin membuat mesbah di dalam keluarga. Dia tanya begini, bagaimana kami bisa memulai kehidupan mesbah keluarga supaya hari-hari kami itu kami bisa lewati dengan anugerah Tuhan dengan lebih baik, bisa mengurangi, mengecilkan banyak perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Sementara suami saya kalau saya ajak untuk mesbah keluarga itu selalu ogah-ogahan begitu ya, tidak mau. Padahal kami ini lahir dari keluarga Kristen dan kami menikah juga di gereja, tapi ya itu tadi kalau saya ajak suami saya dia selalu ogah-ogahan dan terlalu banyak alasan dan akhirnya ya memang tidak pernah jalan mesbah keluarga itu dalam dalam kehidupan keluarga. Ya. Jadi itu Terus Hah? Saya tak tahu di warnanya apa, sama warna maple aja. Tapi anda. Dia saat timbang nggak berarti kan kilo 6,1. Iya. Oke, ya. Itu menjadi pergumulan banyak keluarga sehingga kalau saya kemudian pikirkan mesbah keluarga itu banyak orang akhirnya terjebak hanya memikirkan soal metode dan soal-soal yang hanya berkaitan dengan yang bagaimana Alkitab disampaikan, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada pujian, akhirnya terjebak di situ begitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita bicara mesbah keluarga itu harus menyangkut keseluruhan yang utuh termasuk juga dalam soal emosional ya, kesehatan emosi dalam keluarga. Nggak bisa cuman soal ayo kumpul ya tiap 7 malam atau 8 malam kita baca Alkitab, kemudian kita nyanyi, kita doa, bubar. Setelah itu ya bertengkar lagi, kehidupan tidak tambah baik begitu ya, akhirnya menjadi hari-hari yang sulit. Nah, ada satu cerita yang saya baca itu tentang Susanna Wesley. Susanna Wesley ini wanita yang hidup pada abad 17-18 lah begitu ya. Suaminya seorang pendeta, anaknya 19, tapi 9 itu meninggal waktu kecil. Jadi tinggal 10. Suaminya ini pendeta yang ya dalam cerita itu tidak punya sisi finansial yang cukup baik ya. Sehingga keluarga ini mengalami kesulitan dalam soal ekonomi. Dan dalam sejarah mereka rupanya pendeta ini pernah bertengkar yang rodok serius dengan istrinya, Susanna Wesley ini. Akhirnya si Samuel Wesley ini sebagai suami pernah meninggalkan rumah.
pendeta ini meninggalkan istri dan 10 anaknya, itu kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi ditinggalin aja begitu. Tapi yang menarik adalah, si Susana Wesley itu hatinya tidak menjadi pahit, tidak penuh dengan kemarahan, dan dalam cerita itu rupanya mereka memang sesekali masih surat-suratan. Kalau lagi cooling down, masih kirim-kirim surat, begitu ya. Tapi terhitung selama 1 tahun itu ditinggalin, gitu, dengan anak 10. Nah, di dalam surat itu, salah satu suratnya Susana Wesley juga ngomong ke suaminya, "Kamu ninggalin kami, oke lah, enggak apa-apa," begitu. "Tapi aku mengambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab untuk, menolong anak-anak kita yang 10 ini, bagaimana mereka bisa sehat secara emosi, sehat secara rohani." Dan Susana Wesley itu akhirnya punya tekad, tiap hari itu menyediakan waktu ngobrol dengan anak-anaknya itu. Satu hari ada yang 1 anak, atau hari yang lain bisa 2 anak, karena 10 anak begitu. Dan itu dia lakukan tiap hari begitu dengan anak-anak, sementara suami tidak ada. Nah, kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang tidak ideal begitu ya. Orang kalau terjebak kepada soal, oh mesbah keluarga itu ya harus kumpul, ya semuanya harus ada, ya baca Alkitab. Ya kalau kalau ada satu yang ogah nggak mau begitu, terus gimana? Kapan 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 memulai? Ya. Nah, saya pikir bahwa keluarga ini memberikan contoh yang baik bahwa sekalipun suaminya itu tidak dalam kondisi yang ideal pada waktu itu, tapi ya akhirnya Susana bisa menolong anak-anak sampai akhirnya suaminya kembali, begitu ya. Jadi kalau kita bicara mesbah keluarga, saya berpendapat janganlah cuma memikirkan, "Oh iya ya, malam nanti renungan apa, besok renungan apa," begitu ya. Enggak boleh cuma hanya begitu. Tapi juga perhatikan sisi emosional. Sisi emosional. Nah, kalau kita baca tadi dari firman Tuhan itu, saya melihatnya bahwa memang mesbah keluarga itu harus dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Harus dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Ayat 5 itu mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu," dan seterusnya, begitu ya. Kalau ada benih kekekalan yang Tuhan taruh di dalam diri di dalam satu orang di dalam keluarga itu, saya pikir itu sudah modal yang sangat baik untuk bisa memulai. Kalau memang akhirnya keluarga itu tidak ideal, ya. Nah, dalam keluarga memang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi Tuhan ada yang mengaruniakan anak, tapi ada yang tidak dikarunia anak. Bagaimana kalau tidak ada anak? Apakah mesbah keluarga tidak ada? Begitu. Nah, bagi saya tentu bahwa kita juga tidak boleh terjebak, oh kalau punya anak baru kita bangun ya mesbah keluarga. Enggak begitu, begitu loh. Jadi dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Saya pikir kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, kita sepakat lah ya, doa kita itu bisa ngomong, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di rumahku, di keluargaku seperti di sorga." Itu yang kita doakan tiap hari seperti itu, ya. Sehingga kita menjalani itu dalam berproses menjadi satu daging yang akan hanya selesai ketika maut memisahkan kita. Itu yang perlu kita ingat. Berproses menjadi satu daging itu adalah secara spiritual, secara emosional, ya. Secara spiritual, secara emosional, nggak bisa cuman secara rohani yang kita coba bangun, tapi secara emosi kita tidak membangunnya, begitu. Nah, dalam proses kebersamaan itu, kita harus belajar untuk membangun iman. Membangun iman itu bagi saya gini loh, harus dalam satu pengajaran lah ya, dalam satu keluarga itu, ya. Dalam satu keluarga itu harus dalam satu pengajaran. Jangan sampai nanti istri itu punya punya lebih menerima pengajaran yang beda dengan suami begitu. Itu nanti nggak cocok di dalam rumah gitu ya. Nanti akan ada perselisihan-perselisihan yang saya pikir itu tidak akan menolong untuk dalam berproses menjadi satu daging itu, ya. Apalagi kalau kondisi ibadah bisa online, saya nggak tahu kalau kita mau jujur, apakah kita memang dalam setiap minggu kita konsisten untuk tetap setia menerima pengajaran dari di mana kita bergereja.
Atau kita jajan ke tempat lain yang pengajarannya beda dengan gereja kita. Nah, itu juga jadi persoalan nanti. Dalam proses menjalani hidup, soal sikap terhadap uang, itu ada gereja yang punya sikap beda, begitu ya. Tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, bagaimana berhasil itu kan banyak yang beda begitu membangunnya. Kalau enggak itu nanti akan mengalami kesulitan ya. Nah, dalam proses menjadi satu daging, orang yang mengasihi Tuhan pasti juga beranilah secara praktis yang tadi saya katakan, secara emosional istri harus tahu penghasilan suami berapa begitu ya. Demikian sebaliknya kalau istrinya kerja ya kudu tahu lah. Saya ini ketemu jemaat yang istrinya nggak tahu suaminya dapat berapa, suaminya juga nggak tahu istrinya dapat berapa, giliran anak sakit mereka bertengkar. Giliran anak sakit mereka bertengkar, mereka mengatakan, istrinya bilang, itu bagiannya dia toh Pak, bukan saya. Loh iya, tapi suamimu tuh sekarang ngomong lagi nggak punya duit, saya bilang begitu loh sampean. Karena saya sudah tanya suaminya. Suamimu itu lagi nggak punya duit, saya bilang. Kamu punya duit nggak? Saya sampai keras begitu. Punya, Pak. Punya berapa kamu? Saya sampai tak kerasin begitu ya. Ada 50 juta. Ya ampun, saya bilang. Kamu punya segitu, anak sakit masih ngomong itu bagiannya suami, bukan bagian saya. Saya nggak pernah dapat dari suami kok, dia bilang begitu. Waduh, kalau beginilah, terus gimana itu melewati hari-hari yang seterusnya, ya toh? Dalam soal-soal begini mereka nggak terbuka loh. Bagi saya kalau dalam konseling pranikah itu selalu saya bilang gini, kalau kamu mau mikir orang ketiga, nggak usah mikir orang dulu lah. Orang ketiga itu muncul di dalam keluargamu itu uang. Yang pertama-tama muncul itu uang. Gitu loh. Karena uang itu. Nah, hal-hal yang kayak gini ya, dalam membangun mesbah keluarga. Nggak bisa, kita cuma memikirkan tiap hari kita modal renungan harian atau apa, nggak bisa. Secara emosional itu harus ada terjadi proses yang terbangun antara satu dengan yang lain begitu ya. Itu baru proses melewati tiap-tiap musim dalam kehidupan itu akan bisa kita lewati dengan baik begitu ya. Kemudian belajarlah kalau jadi suami istri itu selalu memberitahu posisimu itu di mana dan kamu sedang sama siapa. Ya, untuk suami dan untuk istri harus ngomong, kamu itu sekarang dengan siapa dan sedang di mana. Bukan soal harus absen begitu ya. Tapi ini untuk memberikan rasa aman. Rasa aman untuk siapa? Kalau saya bukan hanya untuk istri, tapi juga rasa aman untuk saya. Dengan saya ngomong itu saya tahu saya ini dengan siapa sekarang. Gitu. Ya. Itu proses menjadi satu daging dalam mesbah keluarga itu nggak yang tadi saya bilang nggak cuma kalau malam ketemu doang gitu ya, tapi harus dijalani setiap hari. Sisi emosional juga harus terbangun dengan baik. Nah mungkin sampai di sini sebelum lanjut. Apakah ada pertanyaan? Atau gimana? Nah, mungkin kita lanjut dulu. Ini tadi kan Suaranya kecil suaranya Hansi. Bentar, ini berarti ada kesalahan di Zoom saya. pakai HP aja. Ya deh, saya pakai HP ya sebentar ya. Uh-uh. Saya juga sambil nyatet ini. Oh. Buat jadi summary. Bentar. Sambil nunggu saya aktifkan HP lagi, monggo teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Oh, suaranya keras. Ini udah besar. Udah? Udah. Sudah pulih. Udah ada pulih? Iya. Oke, keajaiban terjadi. Oke. Kayaknya ini laptopnya minta pensiun mungkin. Ya, di lem biru aja, Pak. Lemnya bisa, birunya susah. Nah, ini kan tadi kan saya summary kan sampai sejauh ini kan tadi Lasa Hadi bilang ya, bahwa kita ini sering terjebak mesbah keluarga itu soal metode jebakan paling besar yaitu ya, kalau
Padahal kuncinya cuma satu, mengasihi Tuhan. Yang Tuhan titipkan benih utama itu, ya kita bisa mulai dan perhatikan sisi emosional maupun spiritual. Nah, sekarang ini pertanyaan yang umum ya. Ini sebelum kita ngomong soal musim-musim hidup nih ya. Ini kan ada yang memulai itu memang sudah nggak perhatikan hal-hal kayak begitu. Nah, ini seandainya mungkin ya, Pastor Hadi dan Jelisa bisa memberikan kepada kita itu dorongan, insight, atau apa ya, hikmat rohani apa ya, tentang mengapa sih kita mesti perhatikan ini. Ini saya yakin teman-teman semua di sini juga nggak semua memulai dengan posisi kayak begini. Nah, sekarang seandainya kami mau memulai, bahkan dengan kondisi yang tanda kutip terlanjur dengan segala macam ketidaksempurnaan, bagaimana kami memulainya, dan apa-apa hal utama yang mesti kami perhatikan. Boleh mungkin berbagi dulu, apa Lase Hadi sama Jelisa dulu dari awal menikah sudah mulai dari kayak begitu gitu? Ya, dari sebelum menikah kami sebenarnya sudah ada waktu untuk berdoa bersama-sama, waktu untuk sharing gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kami itu pasangan yang sangat-sangat santai, yang nggak kaku begitu ya. Jadi bisa dibilang kalau kami mengadakan mesbah keluarga mulai dari sebelum menikah sampai sudah menikah, itu jarang sekali misalnya kayak kami dengan sengaja buka Alkitab, lalu kita PA gitu, itu jarang sekali. Jarang sekali yang kami lakukan, kami sharing. Kan kami tiap-tiap kami, nah ini juga penting ya, tiap-tiap kita itu harus punya fondasi hubungan yang baik dengan Tuhan dulu. Jadi kita nggak bisa ngomong harus pasangan saya itu yang menolong saya, pasangan saya yang harus memimpin, pasangan saya yang harus meng-arrange supaya itu bisa terjadi, nggak bisa. Jadi harus dua-dua kita sama adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dimulai dari situ. Nah, ketika kita menghormati dan mencintai Tuhan, masing-masing kita kan punya waktu untuk devotion pribadi. Nah, waktu kita ketemu pada waktu entah malam, siang, sore, sebisanya ya, biasanya kami sebisanya ada waktu untuk kita ngobrol. Sehari ini kamu dapat apa sih? Itu. Sehari ini kamu tadi devotion apa sih? Ayo share. Terus apa yang dialami hari ini? Kadang cuma singkat ya, kadang sambil makan begitu. Itu kita lakukan. Nah, kalau bilang misal sudah terlanjur dengan begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup yang katakanlah mungkin hubungannya udah nggak terlalu baik. Nah, saya pikir yang pertama adalah benerin dulu hubungannya. Hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan dulu, kita dengan Tuhan. Setelah itu baru kita dengan pasangan. Setelah itu baru bisa. Karena secara khusus perempuan ya, kalau hatinya itu nggak lego begitu, hatinya itu nggak merasa bahwa dia sedang dalam hubungan yang baik, itu mau melakukan mesbah keluarga itu akan merasa buat apa sih gitu, kayak kita itu kayak lagi orang yang munafik. Sebenarnya kita nggak beres, tapi kita kayak mau bikin mesbah-mesbah keluarga, padahal hubungan kita juga belum beres. Gitu. Jadi perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan yang pertama, lalu dengan pasangan. Setelah itu baru kita bisa memperbaiki mulai dari mesbah kita berdua, suami istri. Jangan bilang bicara soal anak dulu kalau kita berdua belum beres. Gitu. Bereskan kita berdua dulu. Setelah kita sudah beres, baru kita bisa menciptakan mesbah keluarga itu untuk anak. Kalau kita mau mengajar anak, menurut saya, prosentasi anak itu mengerti lewat mesbah keluarga itu sangat kecil. Tapi justru lewat teladan kita, papa dan mamanya, itu yang paling besar, mesbah keluarga yang bisa kita bangun. Jadi kalau kita hanya ngomong, tiap malam ya, kumpul ya, kita baca firman ya, kita nyanyi ya sama-sama, hasilnya itu prosentasinya sangat kecil. Itu menurut pengalaman kami. Gitu. Tapi ketika kami memberikan teladan, jadi kita nggak banyak, maksudnya harus buka Alkitab gitu ya. Oh ya ini Alkitab ini ayat ini itu artinya begini-begini. Kita hampir nggak pernah seperti itu. Yang kita pakai metodenya lagi-lagi kalau kita berdua sudah beres, kan kita punya waktu berdua, setelah itu begitu ketemu anak-anak, anak-anak juga punya waktu devotion, kita juga tanya anak-anak, devotion kalian hari ini apa? Terus bagaimana hidup kalian hari ini? Itu kalau anak-anak yang udah agak besar.
kalau waktu masih kecil-kecil saya kayak guru sekolah minggu. Jadi kalau misalnya kita mesbah keluarga, kita sebutnya sih family altar ya, tapi biasanya cuma pokoknya kumpul jam segini, kita ada doa untuk tidur sebelum tidur gitu. Anak-anak waktu masih kecil, kalau masih kecil banget ya, saya itu cuma nyanyiin sambil saya ngobrol sama suami gitu ya, sambil nyanyi, sambil kita nyanyi sama-sama begitu. Lalu kita berdoa. Tapi waktu anak-anak udah mulai mengerti cerita, ketika mereka mulai 1-2 tahun gitu, saya bercerita seperti guru sekolah minggu. Ya kebetulan memang saya guru sekolah minggu ya. Jadi saya bercerita sesuai dengan umur anak. Jadi kalau umur anak 1 tahun saya cerita 1 menit, 2 tahun 2 menit, kira-kira begitu patokannya. 3 tahun 3 menit. Jadi kita nggak bisa menahan anak itu konsentrasi begitu panjang. Kalau misalnya cuma 1 menit, saya akan cepat cerita dengan cepat, dengan gerak, dengan mimik dan lain sebagainya. Setelah itu saya akan minta feedbacknya. Apa sih tadi Mami ngomong apa yo gitu ya. Hanya seperti itu, sangat-sangat santai. Setelah anak-anak semakin besar lagi, sekarang ini kan sudah ada yang bekerja. Kami ada 2 macam. Jadi selain tiap malam jam 9 kami ada kumpul untuk doa sebelum tidur, sharing gitu ya. Sharing kamu ngapain gitu. Kami juga ada secara berkala itu panggil anak-anak sendiri-sendiri. Karena anak kalau sudah mulai besar, remaja, mereka punya problem yang beda-beda begitu ya. Nanti kalau ngomong mulai mereka suka dengan lawan jenis begitu, itu udah nggak bisa di bareng-bareng. Tapi waktu dipanggil, mau didoakan, itu mereka lebih terbuka. Dan kayak gitu pun modelannya untuk 3 anak kami itu nggak sama gitu. Anak yang pertama dengan metode yang dipanggil, ngobrol yang serius itu dia cocok banget gitu. Anak yang kedua mix ya, dia bisa kalau misalnya kita mau ajak ngobrol dengan formal, dia juga bisa misalnya mau sambil masak, saya ajak ngobrol, mau sambil pergi begitu. Tapi anak yang ketiga itu kalau dipanggil formal itu benar-benar merasa kayak dia sedang dihakimi. Jadi modelnya juga beda. Akhirnya caranya gimana? Ya sambil mandiin anjing misalnya, yang ngobrol dengan dia. Sambil dia melakukan aktivitas yang lain gitu, atau di mobil, di perjalanan, ngobrol dengan dia. Jadi memang tiap anak-anak berbeda. Nah, mesbah keluarga itu sendiri menurut saya dibangun dari hal-hal seperti itu. Nanti ketika kita ketemu doa malam, itu sudah sangat enak terbentuk. Kita nggak perlu lagi kayak ngajarin anak-anak, firman Tuhan berkata, gitu ya. Janganlah kamu berzina, janganlah kamu ini itu. Kita udah nggak perlu lagi bicara seperti itu, karena anak-anak melihat dari teladan kita, namun juga kita juga berbicara kepada mereka di setiap waktu kita memang bisa bicara, jadi nggak harus di satu waktu itu. Gitu mungkin ya. Mas Adi, mau nambahin? Iya, jadi yang paling penting itu adalah memastikan secara emosional kita itu ada dalam hubungan yang oke ya, baik dengan pasangan atau dengan anak-anak. Sebab kalau enggak, kalau hubungan secara emosional itu masih banyak gangguan, masih ada banyak hambatan, diajak berdoa itu minta ampun dah. Ya, itu susah, enggak gampang begitu, itu enggak gampang. Jadi iya, itu memang yang harus dimulai begitu. Saya berkala kalau melihat ada anak-anak saya yang mukanya mulai nggak enak itu ya saya datengin, saya ajak ngobrol, saya tanya, apakah kamu marah, apakah kamu tidak suka, apa-apa begitu, ayo kita selesaikan yuk, gitu. Karena itu modal gitu loh. Modal kalau nanti diajak berdoa itu biar enak, biar gampang begitu. Kalau itu nggak kita perhatikan sisi emosinya, susah. Nanti itu ya mungkin datang ikut karena takut. Akhirnya dia lama-lama muak begitu loh. Muak dengan persekutuan, muak dengan baca firman Tuhan, nanti dia akan anggap kita orang tuanya itu wis ngomong tok ae begitu ya, tapi perbuatan nggak ada. Ngapain sih kita persekutuan? Ngapain sih kita berdoa bareng? Ngapain sih kita baca firman Tuhan? Ngomong tok ae. Loh itu kan dalam hatinya bisa begitu dia. Apalagi saya pendeta lagi begitu kan. Apalagi saya pendeta, itu paling nggak gampang itu. Apalagi kalau saya harus khotbah begitu, anak-anak saya paling tahu itu. Siapa bapaknya nih ngomongnya benar enggak, itu dia paling tahu kan.
bapaknya bohong atau enggak itu kan anak-anak saya paling tahu. Itu yang nggak bisa, saya harus berjuang untuk sisi emosional itu selalu ada dalam keadaan beres. Gitu. Salah saya minta maaf gitu. Salah Iya, saya mungkin minta memang maaf. Gitu. kita dari sejak sebelum menikah yang membiasakan diri bahwa untuk menyelesaikan itu case per case. Jadi jangan kalau misalnya kita berantem, lalu kita baikan tapi kayak ya sudahlah kan sudah baik gitu. Enggak, kita kalau misalnya ada masalah, kita benar-benar sampai itu masalah kita selesaikan, kita share apa sih yang buat kita berantem gitu ya. Setelah itu kita sama-sama saling minta maaf. Karena nggak mungkin kan orang berantem itu nggak mungkin cuma satu orang aja bisa berantem sendiri, monolog gitu ya, nggak ada. Itu berantem kan butuh 2 orang. Jadi bagi kita, kalau kita sampai berantem, yang salah siapa? Dua-duanya salah. Karena kalau misalnya yang sana nyebelin, terus yang sini bisa nahan, nggak jadi berantem. Gitu. Tapi karena yang sana marah, yang sini juga nggak bisa nahan, jadi ya berantem sama salahnya. Gitu. Itu juga dengan anak-anak. Jadi kalau kami marahin anak-anak, satu kali kami marah, setelah itu kami harus menyelesaikan. Jadi kalau masih kecil, pukul anak, habis itu udah agak tenang, gendong anaknya, ajak ngomong. Kamu tahu kenapa tadi mami atau dedi pukul kamu? Kenapa mami atau dedi marah? Dia akan jawab. Nanti kita akan minta sorry sebagai orang tua. Sorry ya, karena mami dan dedi harus jadi tangan Tuhan, harus jadi perantara Tuhan, harus menolong kamu untuk bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Jadi itu case per case. Bayangkan ya, kalau misalnya satu hari itu kita marahin anak 10 kali, kami harus selesaikan 10 kali. Bahkan setelah anak-anak besar, saya ingat sekali pernah satu kali itu, kami kan di rumah itu punya kebijakan, kalau hari ulang tahun, anniversary, itu kita harus di rumah. Dalam arti kalau misalnya ada meeting pun, Pak Hadi itu jadwal meetingnya dia harus arrange. Jadi hari-hari memang spesial itu kita akan sama-sama, entah kita makan, kita berdoa, kita mengucap syukur bersama-sama. Satu hari Pak Hadi itu lupa ulang tahun saya. Dia lupa ulang tahun saya, dia janjian pelayanan rasanya yang nggak bisa, jadwalnya dirubah gitu. Kan dia say sorry ke saya dong, ya minta maaf karena lupa. Oke, lalu dia bilang gimana ini? Apakah memang saya harus rubah aja atau gimana? Nggak usah, wes nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah. Besoknya baru kita pergi keluar dengan anak-anak. Nah, waktu kita keluar, itu Pak Hadi di depan anak-anak, dia say sorry. Maafkan Dedi, sorry karena Dedi kemarin lupa mami ulang tahun dan Dedi merasa bahwa itu Dedi kurang menghargai apa yang kita sepakati selama ini dan kurang merasa bahwa itu sesuatu yang penting. Dedi minta maaf. Itu di depan anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar, oh iya ya, kalau Dedi misalnya buat salah, gitu, Dedi juga dia minta maaf. Dedi kalau buat salah, Dedi itu juga bukan kayak Tuhan gitu, atau yang kayak pura-pura nggak tahu. Ya Dedi kan juga manusia atau kayak excuse gitu ya, nggak seperti itu. Jadi case per case kita selesaikan, sehingga nggak ada lagi tuh yang nyangkut kayak ada unek-uneknya gitu. Oh, oke, thank you. Suaraku kecil lagi nggak? Enggak kan? Enggak. Soalnya hujan di sini takutnya masuk. Thank you. Ini powerful sekali karena intinya berarti memang harus mulai dari diri sendiri sih ya. Yes. Kalau nggak kayak begitu, kapan ya menunggunya? Dan thank you. Ini poinnya sharing ini. Jadi kita bagi 2 segmen. Yang satu sih kita mau meyakinkan lewat sharing, lewat firman Tuhan tentang kenapa sih mesti ada mesbah keluarga. Yang kedua nanti baru segmen yang kedua kita akan bahas tentang life season ya. Di tiap segmen, di tiap musim hidup dari masih berdua, punya anak 1, punya anak 2, nanti anak usia remaja. Nanti narasumber kita juga akan sharing bagaimana pahit manis ya menghidupi itu dan ada hikmat apa yang bisa dibagikan ke kita. Tapi kita masih punya sedikit waktu untuk bahas tentang mesbah keluarga ini. Teman-teman punya pertanyaan nggak tentang mesbah keluarga ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, sambil menunggu biasanya teman-teman ini loadingnya lama kalau gini-ginian. Saya lempar satu pertanyaan lagi nih ya tentang mesbah keluarga ya. Nah, ini kan banyak alasan ya untuk tidak memulai atau kenapa susah untuk memulai. Yang pertama yaitu selalu menaruh pada lawan jenis ya, pasangan ya. Ya dia laki-laki atau dia hamba Tuhan atau lu lebih rohani. Nah, kalau seandainya salah satu pihak itu nggak mau, berarti ya udah mulai dulu aja gitu ya.
Mulai dulu dengan, kalau yang punya anak ya mulai dengan anak, kalau yang masih berdua ya mulai sendiri gitu. Iya, jadi gini, saya pikir itu betul harus memulai dari diri sendiri begitu ya. Kalau pasangan kita belum siap untuk diajak, memang kita nggak bisa paksa lah ya begitu ya. Jadi memang ya seperti Susana Wesley itu yang tadi suaminya bahkan meninggalkan dia setahun, dia urusin, dia mulai anak-anaknya dia urusin dengan baik begitu sampai lahirlah John Wesley, pendiri Metodis, ada Charles Wesley yang banyak mengarang lagu-lagu rohani itu ya, lahir dari keluarga yang tidak sempurna, tetapi ketika satu ambil komitmen untuk membangun sebuah mesbah keluarga dalam kehidupan keluarga, ya hasilnya luar biasa begitu. Jadi memang kadang kalau kita punya keluarga ideal, dua-duanya mau ya itu baik. Tapi kalau satu belum siap, ya memang ya mulailah dengan diri, dengan anak-anak, dengan berdoa, dengan apa begitu, punya cara sendirilah kita. Oke. Kalau secara singkat boleh nggak dirangkumkan apa manfaat paling besar punya mesbah keluarga? Kalau kita punya ini dibanding kalau nggak lakukan ini, dampaknya apa? Karena mungkin excuse dalam hati dari banyak jemaat itu ya yang ngomong ini pendeta, ya wajar saja, beda sama kami ini remah rengginang gitu. Iya. Jadi gini, kalau mesbah keluarga kita hidupi dari sejak sekarang, kita memang bisa merasakan akibatnya di hari-hari itu ada efek yang baik. Tetapi sesuatu yang luar biasa itu adalah ini seperti menabur dan nanti ketika kalau kita dikaruniai anak, kita akan melihat hasil itu di dalam kehidupan anak-anak kita. Prinsip-prinsip hidup mereka, kemandirian mereka, kesungguhan mereka itu menjadi sesuatu hal yang kita akhirnya nggak pernah punya keraguan atau takut melepas mereka ketika harus jauh dari kita. Ya, kita tahu bahwa mereka punya arah yang mereka bisa jalani dengan baik. Itu. Nggak ada cara lain memang untuk membangun keluarga dengan masa depan. Ya, dengan mesbah keluarga harus dihidupi tiap hari. Nah, ini kayaknya banyak pengalaman nih, karena kan anak-anak kuliahnya di luar negeri ya, mungkin bisa berbagi sedikit. Gimana rasanya waktu ngelepas anak ke daerah yang bebas begitu? Sebenarnya yang paling berat itu saya, gitu ya. Namanya mama di mana-mana pun lah ya. Antara kepengen dekat sama anak, begitu merasa belum cukup lama anaknya bareng-bareng gitu. Tapi satu hal, sejak anak-anak kecil, setiap juga kami di mesbah keluarga, doa kami untuk setiap kami, nggak cuma untuk anak-anak ya, untuk setiap kami adalah menemukan tujuan Tuhan lewat hidup kami masing-masing. Itu satu. Sehingga ketika mereka menemukan tujuan Tuhan untuk hidup mereka, maka saya selalu bilang sama mereka, ketika melepas mereka, saya selalu bilang, Mami, Daddy, tidak dengan rela melepas kalian, karena kalian dapat beasiswa misalnya seperti itu, karena kalian mampu untuk bisa sekolah di luar negeri, karena kalian bisa sekolah di tidak seperti itu. Tetapi Mami dan Daddy itu dengan sukacita melepas kalian, itu karena Mami Daddy tahu kalian ke sana untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, jadi satu hal yang penting yang kami bawa anak-anak sebenarnya lewat mesbah keluarga itu adalah mendampingi anak-anak menemukan kehendak Tuhan untuk hidup mereka. Yang kami alami adalah bahwa ketika anak-anak itu menemukan tujuan Tuhan untuk hidup mereka, semuanya itu diatur sama Tuhan luar biasa. Kalau anak-anak kami sekolah di luar negeri, mana bisa kami bayari ya. Hamba Tuhan itu dapat berapa sih gitu ya. Bahkan papa saya dulu waktu saya mau jadi hamba Tuhan bilang, kamu mau makan apa begitu. Mau jadi hamba Tuhan gitu. Mau makan apa? Nggak bisa, maksudnya kita nggak punya daya. Mau nabung mati-matian, misalnya cuma makan nasi sama garam aja, tetap nggak bisa bawa mereka untuk sekolah di luar negeri, kecuali kalau punya warisan yang banyak begitu ya. Tapi kami melihat begini, kami tidak punya warisan yang banyak. Kedua orang tua kami bukan orang kaya.
Tetapi kami melihat ketika kami mendampingi anak-anak menemukan tujuan Tuhan untuk hidup mereka, itu Tuhan atur. Tuhan atur dengan luar biasa. Dan itu pengalaman kami anak pertama, anak kedua, dan ini anak ketiga baru-baru kami alami. Jadi Kaisen ini akan melanjutkan di Singapura per Oktober nanti. Nah, itu yang kami lihat bagaimana Tuhan mengaturnya, tapi kita membayar harganya itu di depan. Membangun mesbah keluarga sejak anak-anak dari kecil, nanti waktu anak-anak sudah besar, kita nggak capek untuk ngomong. Untuk ngomongin dia lagi. Kita nggak capek lagi untuk takut nanti dia kenapa-napa. Seperti itu. Karena memang sejak kecil sudah mesbah keluarga itu dibangun. Dia juga punya mesbah sendiri, begitu ya. Dia punya mesbah doa sendiri. Ketika dia bergumul, dia bisa ambil waktu puasa sendiri. Padahal kita juga nggak pernah ngajarin dia untuk puasa. Tapi gede-gede dia ambil waktu untuk puasa sendiri. Mau nembak pacarnya, dia ambil waktu untuk puasa gitu ya. Ya sampai saya juga, karena saya mama yang ingin mendampingi dia, ayo kita puasa sama-sama deh. Kita puasa sama-sama. Kamu puasa, mami juga puasa. Nanti hasil doamu apa, hasil doa mami apa, begitu. Untuk dia. Jadi memang mesbah keluarga itu nggak hanya bicara soal kita berkumpul terus bahas firman Tuhan, doa. Lebih ke sehari-hari kita membangun itu, lalu ada waktu memang bersama yang memang kita bisa bersama-sama naikkan ucapan syukur itu di hadapan Tuhan. Gitu. Oke, thank you buat sharingnya. Jadi salah satu benefitnya yaitu ya, selain daily life, hubungan emosionalnya nyata, juga waktu menabur untuk anak-anak di masa depan ya. Ini karena pas ya dalam rahmat Tuhan, ketiga anaknya kuliahnya keluar semua ya. Biasanya kan orang paling takut ya, usia remaja, usia labil, gimana kalau ke sana nanti pengaruhnya gimana? Iya kalau ada kenalan, tapi buahnya ini ya, bisa dipetik ketika sudah di masa-masa kayak begini. Thank you buat sharingnya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya tentang mesbah keluarga? Ini biasanya yang nggak bertanya karena memang nggak ada rencana mau memulai, bingung, belum ada minat atau karena setelah ini kita akan ke segmen yang kedua ya. Kita akan bicara tentang life season. Ini masih mesbah keluarga di level yang paling basic ya. Karena kalau yang niat saja atau tekad saja kita lemah, nanti life season kan selalu ada alasan kan, ada kesulitannya, ada tantangannya kan. Punya anak gimana? Nah, nanti yang kedua ini mungkin Losa Hadi, Cilisa akan banyak sharing ya tentang bagaimana mereka menjalani bahtera rumah tangga dengan kesibukan-kesibukan di tiap season. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau Losa Hadi mau menambahkan hikmat ilahi, dipersilakan loh ya. Ya, colong-colong ya. Oke, kalau belum ada, kita langsung ke segmen yang kedua ya, yaitu tentang life season ini. Kalau kita sekarang bisa bicara spesifik mesbah keluarga, tapi Losa Hadi kan juga bilang ya, mesbah keluarga itu bukan cuma soal metode, tapi hubungan yang sifatnya spiritual, emosional di hidup keseharian ya. Nah, ini kalau kita ngomong life season waktu masih berdua, itu mungkin bisa lebih intens, lebih intensional juga. Nanti kalau sudah punya anak kan ada banyak, ya itu bisa jadi berkat, tapi juga bisa jadi tanda kutip pengalihan ya, distraction ya. Anak pertama, nanti anak kedua, nanti anak sudah sekolah, nanti anak usia remaja. Boleh bagiin nggak secara general bagaimana sih fase-fasenya yang dirasakan selama dijalani kayak begitu? Iya, kalau yang kami jalani, kami berdua itu mungkin kurang lebih setahun lebih ya, terus baru lahir anak pertama ya. Setahun lah baru anak pertama lahir. Langsung lahir, langsung hamil tepatnya. Jadi waktu itu memang Lisa itu bantu saya pelayanan ya, sebelum anak pertama lahir. Tapi kemudian setelah anak itu lahir, akhirnya memang mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan karena pertimbangan yang paling utama adalah dia akan handle anak yang di rumah begitu. Dan itu sebuah keputusan yang tidak mudah karena akhirnya saya mengambil porsi yang cukup banyak karena waktu itu kan masih pos PI ya, masih pos PI begitu. Tapi dia
melepaskan banyak pelayanan, dan itu sampai ya anak kedua lahir, anak ketiga lahir, sekian tahun itu akhirnya memang Lisa mengambil keputusan untuk tidak banyak pelayanan, tetapi lebih banyak mengurus anak. Itu salah satu yang keputusan besar yang diambil pada waktu itu. Kemudian ketika anak-anak mulai remaja, saya juga ada hal-hal yang tidak gampang begitu, waktu anak mulai naksir orang, begitu naksir anak orang, ya antara setuju dan tidak, itu ada pergumulan begitu yang tidak gampang, harus berkali-kali saya memanggil untuk ngajak ngobrol begitu ya. Lisa juga memanggil, mengajak ngobrol, ada salah paham dan macam-macam gitu loh. Dan itu tidak gampang. Juga waktu studi pernah saya ingat betul waktu studi si yang besar itu dalam salah satu semester itu mengambil mata kuliah yang menurut maminya itu kurang banyak begitu, tapi untuk dia ini sudah banyak begitu. Nah, sementara dia di luar sana, kami di sini lewat telepon ngomong begitu yang di speaker, saya akhirnya menemukan antara maminya dan anak nomor 1 ini bertengkar lah begitu ya. Kok ngambil sedikit, anak yang besar ngomong sudah banyak, ribut lah mereka ya. Ribut, itu waktu itu mau berdoa bareng, akhirnya ya tetap berdoa, doanya pendek banget karena suasana hati kacau begitu. Ya sudah, selesai begitu. Besok paginya itu saya ingat betul, saya dengan Lisa keluar berdua, saya setir mobil, dia di samping. Tiba-tiba ada telepon masuk. Istri saya ini manggilnya dari panggilan itu dia jawab, "Iya, Ko." Wah, waktu dia jawab, "Iya, Ko," saya tahu ini anak saya yang pertama yang telepon begitu loh ya. Nah, karena tidak di speaker, saya tidak tahu ngomong apa, tapi kemudian saya dengar Lisa itu ngomong begini, "Iya, Ko, Mami juga minta maaf ke kamu." Wah, waktu saya dengar begitu, itu berarti anak saya yang pertama ini badannya lebih gede dari saya, tinggi dari saya, dia rupanya memulai meminta maaf ke maminya, begitu ya. Karena maminya kan ngomong, "Iya, Ko, Mami juga," kan begitu. Berarti kan dia duluan yang minta maaf. Nah, waktu saya mendengar itu ya, saya nyetir itu, mata saya itu basah, begitu. Oh, ini toh hasilnya ya. Ini hasilnya ya, waktu kecil, anak-anak itu secara emosional, secara spiritual, kita bersama-sama jalan. Besar, dia kuliah, ya mungkin dia lebih pintar dari kami, tapi ya dia bisa ya memulai untuk minta maaf. Saya nyetir itu sambil kayak mau nangis begitu ya, tapi mata itu sudah basah lah. Saya cuma mikir, aduh Tuhan, ini hasilnya ya. Anak jadi tahu bagaimana memulai untuk menyelesaikan masalahnya dengan maminya. Itu cerita dari saya. Mungkin Lisa bisa tambahkan. Ya, kalau kamu ingat memang dari sebelum menikah itu, dari malam waktu kita mau lamaran, saya ada ngomong gitu. Kalau misalnya nanti kita punya anak, saya mau lepas semua pelayanan gerejawi. Karena menurut saya, gereja yang paling utama adalah keluarga. Jadi saya akan pelayanan di gereja yang namanya keluarga, bukan di GKT Bumi Permai. Saya bilang gitu. Saya tetap pelayanan, hanya kita beda gereja. Beda gereja, saya bilang seperti itu. Dan jadi benar, ketika anak pertama lahir, saya langsung lepas semua. Waktu mulai dari hamil, saya juga udah bilang bahwa saya akan lepas semua begitu anak saya lahir. Kenapa? Sebenarnya bukan hal yang mudah untuk saya. Jauh lebih mudah saya pelayanan dan kasih ke mbak atau kasih ke suster anak saya, dan saya pelayanan. Tetapi menurut saya, pada waktu itu sebelum menikah, saya kayak sudah bertekad begitu. Kalau misalnya saya punya anak, dan saya menikah dengan seorang pendeta, anak-anak saya nggak boleh disebut seperti anak-anak pendeta lain, anak nakal. Terkenal ya, kalau anak pendeta itu nakal anaknya. Jadi, saya pelayanan di beberapa gereja begitu, dan semua anak pendeta itu disebut anak nakal. Jadi ketika sebelum menikah itu saya udah ngomong, kalau kita punya anak, saya
lepas semua pelayanan, saya mau benar-benar bersama dengan anak-anak, ada untuk mereka. Ada buat kamu juga pasti kalau misalnya saya standby di rumah, kan begitu. Ya nggak mudah, karena saya bukan orang yang pendiam ya. Saya pengen aktualisasi diri saya juga. Saya merasa saya juga punya banyak hal yang saya bisa explore untuk talent yang Tuhan kasih buat saya. Tetapi waktu punya anak, saya sungguh bertekad begitu. Awal-awalnya itu luar biasa bergumul. Saya hanya merasa kanan kiri tembok, depan belakang tembok gitu. Apalagi waktu punya anak kedua yang cuma selisih 2 tahun dari anak pertama ya. Itu sampai kalau siang misalnya jalan ke dokter, saya kayak merasa melayang gitu. Yang benar-benar, aduh gini amat sih jaga anak gitu ya. Gini amat sih harus ngerawat anak tanpa ada suster, tanpa ada mama atau mama mertua, karena mereka tinggal tempat yang jauh. Gitu. Tapi satu hal saya bilang begini, Tuhan, sudah pokoknya saya cuma minta satu. Kalau anak-anak nanti bertemu dengan Tuhan di surga, saya cuma minta Tuhan, biarlah mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, karena Tuhan kasih Mami dan Dedi yang mau merawat kami sejak kami kecil, sampai kami menikah. Saya hanya berdoa itu satu, dan itu jadi penghiburan yang besar untuk saya, sampai anak-anak besar. Jadi saya mulai ambil pelayanan itu setelah anak yang ketiga ini umur sekitar 5 tahun, dan baru benar-benar ambil full itu beberapa tahun terakhir ini setelah anak pertama dan anak kedua kuliah. Baru beberapa tahun terakhir ini saya pegang ibadah di Bumper. Gitu. Ya sebelum-sebelumnya saya hanya membantu. Kalau misalnya memang ada yang perlu dibantu dari ide-ide, saya siap. Tapi kalau misalnya suruh saya standby, saya nggak bisa. Saya standby di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah ada keperluan, ya tak tinggal yang lain. Gitu. Ya itu menurut saya pengorbanan dalam tanda petik, tapi sebenarnya itu perintah Tuhan ya. Kita mau bilang pengorbanan, tapi itu kan memang yang Tuhan taruh di pundak kita ketika Tuhan percayakan kita punya anak. Beda dengan apa yang Tuhan taruh, misalnya kita belum dikaruniai anak. Saya pikir anugerahnya juga berbeda, pergumulannya juga berbeda, ada suka dan duka yang berbeda, tetapi anugerah dan kasih karunia Tuhan tetap sama. Itu menurut saya. Ya, itu memang tidak gampang ya. Saya masih ingat Lisa dulu juga pernah menjadi semacam guru di sebuah sekolah begitu. Sehingga kalau kita ngomong soal income, itu ada tambahan lah ya, ada tambahan untuk kami. Sehingga kalau waktu itu anak-anak masih kecil, saya berpikir, wah ini nabungnya bisa lebih banyak ya. Jadi nanti waktu anak-anak sekolah, ada yang dipersiapkan dengan lebih baik begitu loh ya. Tapi waktu kemudian dia putuskan mau lepaskan semua begitu, wah itu berarti income-nya yang balik lagi begitu, segede itu aja begitu. Nah terus kalau suruh mikirin nanti nyekolahin anak gimana, itu kan ada hal-hal yang begitu gitu ya. Tapi ya akhirnya setelah keputusan itu diambil, hanya akan pegang anak dalam pergumulan itu. Ya, setelah anak-anak waktunya kuliah, Tuhan atur sendiri gitu. Bahkan kalau kamu ingat waktu masih cuma Clement anak pertama, gajinya waktu itu 900.000. Setelah dia lepas ASI, kan ASI full sampai umur 1,5 tahun Clement. Setelah itu dia harus minum susu formula karena sudah memang empasi. Gajinya 900.000, beli susu 800.000. Saya ingat sekali. Karena waktu itu kita berdoa tiap hari, Tuhan, ini beli susu di 800.000, gajinya 900.000, tahun 99 ya kurang lebih itu. Kita nggak cukup untuk hidup, tetapi Tuhan tahu bahwa aku tidak mengambil pekerjaan bukan karena aku tidak mau bekerja, tapi aku mau bekerja di ladangnya Tuhan yang paling utama di keluarga. Dan memang itu Tuhan cukupkan, nggak berlebih, tapi nggak pernah kurang. Itu Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada jemaat yang kalau pulang ibadah itu hampir tiap pulang ibadah belikan biskuit bayi, belikan susu gitu. Kita juga bingung ya. Loh ini jemaat dia nggak pernah ngasih uang, tapi dia selalu kasih susu bayi atau makanan bayi seperti itu. Dan berganti-ganti tiap musim kehidupan itu Tuhan kirim orang yang berbeda, yang memang cara Tuhan untuk memelihara.
Kayaknya ini ada pertanyaan-pertanyaan di ini ya. Sih. Ya, ini ada satu pertanyaan boleh dijawab. Sekalian saya sampaikan dua ya. Ini satu ada yang tanya, mesbah keluarga itu bukannya untuk mengenalkan anak kepada Tuhan ya? Kalau diisi dengan komunikasi intim kepada anak tentang temannya, tentang bagaimana hari ini dan lain-lain, apa itu mesbah keluarga juga? Apa mesbah keluarga itu artinya sharing gitu ya? Iya. Jadi yang tadi kami sampaikan itu tentu bahwa membawa anak mengenal Tuhan itu yang nomor satu ya dalam mesbah keluarga. Mengenal Tuhan, mengenal siapa Kristus yang menyelamatkan mereka itu pasti yang nomor satu. Tetapi bahwa jangan melulu terjebak hanya pada membahas firman Tuhan, itu disampaikan dalam setiap pertemuan dalam sebuah mesbah keluarga, tapi lebih hidupi itu dengan kehidupan yang sepanjang waktu. Yang sisi emosi kita dapat dengan mereka itu ada hubungan emosional yang sehat, tetapi juga ada firman Tuhan yang sebagai pokok atau landasan dasar itu yang disampaikan kepada mereka. Pasti harus ada seperti itu. Jadi kalau kami tadi jelaskan itu lebih kepada supaya kita tidak terjebak begitu ya, tidak terjebak baca yang, Alkitab maksudnya yang ya. namanya mesbah keluarga itu hanya itu saja kegiatannya. Gitu. Selalu kalau kita ngobrol selalu dikaitkan juga dengan firman Tuhan. Misalnya kalau kita lagi ngomong sama anak-anak kayak dia hari ini gimana? Oh iya, hari ini aku tuh males misalnya kerjakan PACE, waktu itu mereka masih di Pelangi Kristus kan kerjakan modul ya. Aku ini males gitu. Oh ya nggak apa-apa sih Ko, misalnya kalau itu Clement ya. Nggak apa-apa sih Ko, males itu boleh aja. Tapi kan Alkitab juga bilang kayak gini ya Ko. Gitu. Jadi memang disambungin, tapi bukan dengan cara ini ya buka firman Tuhan tuh berkata kayak gini, enggak. Jadi kita ngomongnya ya tapi kan Tuhan ngomong gini ya Ko ya, kita ada tanggung jawab kan sebagai anak Tuhan, bolehlah sekali-sekali kamu males, tapi kalau kamu males terus itu mungkin ada yang salah loh hubungan kita sama Tuhan. Jadi caranya untuk ngajarinnya itu nggak baca Alkitab atau nggak secara Matius 11 ayat 28 gitu ya, serahkanlah khawatirmu dan lain-lain gitu. Marilah kepadaku yang letih lesu. Nggak seperti itu. Kalau itu metode kami. Tapi sesekali ada seperti itu. Sesekali ada. Saya ingat Pak Hadi itu bacakan Mazmur itu pernah. Bacakan Mazmur gitu ya, satu pasal, terus kayak udah selesai gitu anak-anak diem kan, terus saya bilang, nyantolnya apa? Saya bilang gitu. Apa ya? Ya itulah udah Tuhan adalah gembalaku gitu. Malah nyantolnya lebih sedikit. Tapi kalau misalnya dia lagi susah gitu ya, atau temennya ada yang papanya meninggal, terus dia pernah sharing gitu ya waktu kita lagi kumpul. Ya papanya si Brian ini meninggal mah. Jadi kasihan ya Brian gitu. Oh ya kok Tuhan itu gembala kita. Jadi kalau misalnya papanya yang selama ini mungkin dianggap sebagai gembalanya, dianggap sebagai yang bertanggung jawab, sekarang pasti Tuhan tanggung jawab. Dulu juga Tuhan tanggung jawab, tapi kan ada papanya itu lewat papanya. Tapi sekarang Tuhan tanggung jawab bisa dengan cara yang lain. Jadi itu disambung-sambungkan seperti itu. Ya, mungkin perlu diketahui anak-anak kami itu sekolah di Pelangi Kristus, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Ini kan konsepnya seperti seminari. Jadi mereka itu tiap hari makanannya itu Alkitab. Makanannya itu Alkitab. Jadi kalau dari sisi pengenalan terhadap firman Tuhan di sekolah itu mereka dapat luar biasa. Ya, itu kenapa dulu memang kami cari sekolah yang model begini begitu. Sehingga kalau di rumah itu lebih kepada hal-hal yang aplikatif begitu ya, tapi dasarnya tetap kita pegang firman Tuhan itu kita menjadi pegangan utama pasti, bukan hanya sekedar sharing kosong, sharing tentang hal-hal yang sifatnya kemanusiaan aja begitu, enggak, tetapi ada dasarnya. Oke, semoga ini bisa cukup menjawab ya buat Diana dan Victor ini ya. Ini pertanyaannya tadi ya soal mesbah keluarga sharing, ya ada sisi emosionalnya itu
supaya juga membuka jalan untuk berbicara tentang hal-hal yang spiritual ya. Oke, sekarang boleh dong sharing tentang setiap fase dari masih berdua, kekuatan sama challenge-nya apa, lalu yang kedua waktu punya anak sekolah, anak remaja, hal-hal apa sih sebenarnya yang perlu kami keluarga-keluarga muda ini antisipasi, baik dalam hal berelasi maupun di dalam hal membangun kerohanian ya. Apalagi kan ini kan selalu ada alasan kan, aduh ini bebannya berat, apalagi sekarang ini pekerjaan tambah susah, anak tambah susah diatur, anak di rumah loh, mainannya ya HP, mau dilarang ya gimana? Ini kan banyak sekali isu. Nah, ada nggak hikmat-hikmat yang bisa dibagikan untuk kami antisipasi, kami siapkan gitu, dari pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dijalani oleh Lasa Hadi sama Cilisa? Ya, kalau kembali ke tadi bacaan kita, itu saya senang akhirnya saya menemukan prinsip ini. Kita itu harus rela bekerja lebih keras dalam membangun keluarga daripada membangun karir. Keluarga itu harus dibangun dengan usaha yang lebih daripada kita membangun karir. Yang saya lihat adalah yang seringkali terjadi adalah setelah orang berkeluarga itu lebih keras membangun karir daripada membangun keluarga. Dan itu saya pikir sebuah kekeliruan begitu ya dalam memulai kehidupan berkeluarga. Kalau kita lebih memilih bekerja lebih keras untuk karir dan keluarga di nomor 2 kan, maka itu akan menjadi ada problem. Anak akan lihat kita, anak akan tahu prioritas-prioritas kita dalam hidup kita. Itu secara garis besar begitu. Sehingga yang saya senang itu sampai hari ini, anak-anak saya itu kalau sama uang itu, ya pengen punya, tapi yang nggak ngotot minta duit ke papi maminya begitu loh. Jadi maminya untuk beli ini, beli itu enggak yang begitu loh. Jadi mereka itu bisa melihat nilai itu untuk apa, uang itu untuk apa. Misalnya yang gede ya, yang gede itu sudah kerja. Saya sangat terkejut begitu ya, dengan gaji yang dia terima, itu kemudian dia sharing, dia sengaja menyisihkan, bukan mengambil sisa, menyisihkan sekian persen, itu dia bilang ini adalah untuk anak-anak hamba Tuhan yang butuh untuk biaya sekolahnya. Ini dia belum menikah ya, masih umur 22 tahun. Tapi dia sudah bisa begitu. Dengan uang itu dia bisa begitu. Gak pernah diajarin juga. Kami enggak pernah nyuruh, kamu nih ada duit ya, kalau nanti terima gaji kamu sisihin ya. Enggak. Dia yang sendiri lakukan itu. Jadi dia sisihkan tiap bulan dia dapat itu sekian persen yang dia taruh sendiri itu untuk anak-anak hamba Tuhan yang memang butuh biaya untuk sekolah. Dan itu yang saya lihat, ya ini ya mungkin hasilnya begitu ya. Ini hasilnya ketika bersama-sama dengan mereka sering ngobrol, berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya itu yang dari saya begitu. Mungkin Lisa bisa tambahin. Iya, mungkin yang paling harus diantisipasi menurut saya dari sebelum punya anak dengan punya anak, itu adalah ketika punya anak akhirnya pasangan menjadi nomor 2. Itu salah satunya. Salah duanya adalah kalau bertengkar dengan pasangan dialihkan ke anak, atau hubungan dengan pasangan nggak baik, ya udah sibuk-sibukin aja kita ngurus anak ya, ngomong sama suami ya seperlunya aja gitu. Pokoknya ya udah nggak usah ribut gitu. Nah, itu yang berbahaya 2 hal. Satu hal ini kalau misalnya kita lebih banyak waktu dengan anak, oke, tetapi merawat cintanya ini nggak boleh kendor begitu. Kenapa? Karena suami kita kan juga butuh ya, butuh kita ada hubungan yang baik. Kalau kita nggak ada hubungan baik dengan suami, kita ngerawat anak juga pasti beda kok rasanya. Kalau kita ada hubungan yang baik, itu terasa. Waktu kita merawat anak itu powernya beda. Powernya beda, rasanya beda, anaknya pun bisa merasakan. Lalu yang kedua, kalau pengalihan dari hubungan kita yang tidak baik dengan pasangan akhirnya di anak aja, bahayanya adalah nanti ketika anak-anak sudah besar. Banyak terjadi, kasus yang terjadi adalah ketika anak-anak sudah meninggalkan rumah, pasangan suami istri bercerai. Kenapa?
Ya karena fondasinya mereka ketika mereka punya anak, mereka bermasalah, mereka nggak memperkuat hubungan itu, tapi justru mereka alihkan untuk merawat anak-anak. Jadi ketika anak-anaknya sudah nggak ada, ya udah hancur udah fondasinya, memang nggak kuat seperti itu. Nah, yang kami lakukan karena kebetulan background kami itu kami nggak ada keluarga yang dekat. Jadi waktu kami punya anak yang pertama, mama saya tinggal di Bogor, dia datang 2 minggu setelah itu pulang. Jadi hanya kami berdua. Kami ada mbak di Pastori, waktu itu tinggal di Pastori. Ada asisten rumah tangga yang membantu untuk cuci-cuci, untuk bersih-bersih seperti itu ada. Tetapi sisanya yang lain itu saya yang kerjakan. Nah, untuk waktu berdua, jadi kami selalu komit ya bahwa kita ada waktu untuk berkencan, bagaimanapun, dimanapun caranya, begitu. Entah kalau di rumah ya waktu kencan di rumah, tapi itu memang waktu spesial untuk kita berdua, begitu. Kencan untuk ya kalau kencan ngapain sih, makan, kadang-kadang nonton ya kayak gitu. Jangan kalau kencan terus kita berdoa ya, kita baca firman, itu bukan kencan, itu persiapan pelayanan. Beda gitu. Jadi ya benar-benar kita punya waktu kayak gitu. Setelah kurang lebih Clement itu umur 4 bulan, itu ada jemaat yang menawarkan. Itu juga cara Tuhan yang luar biasa ya. Kayak menawarkan, Clement titipin di rumah ya, sebentar aja nggak apa-apa. Jadi kalau Lisa sama Losadi mau pergi keluar, pergi sebentar. Jadi itu mulai Clement umur 4 bulan, kami titipkan dia beberapa jam di rumah jemaat untuk kami pergi kencan berdua. Kadang tuh pergi ya dengan redek gitu ya. Banyak kan orang tua yang seperti itu, khususnya mama ya. Kalau misalnya pergi berdua dengan suami, mikirnya anak. Nah itu tuh nggak boleh. Saya juga punya perasaan seperti itu, kepikirkan anakku gimana ini, moro-moro nangis-nangis gitu kan, cariin mamanya. Padahal kalau nangis kan ya pasti jemaat itu ya juga telepon lah ya, kasih tahu gitu anakmu nangis gitu. Mesti ini. Tapi kan ya apa namanya, ada rasa khawatir, ada rasa tanggung jawab, tapi di sisi yang lain sebenarnya nggak boleh seperti itu, dan saya belajar. Jadi ketika kami pergi, ya kami benar-benar pergi berdua menikmati, sampai kalau misalnya memang benar-benar dia nangis, ditelepon. Untungnya nggak pernah sih, selama kami 23 tahun menikah dan punya anak, itu nggak pernah, maksudnya ketika anak-anak kecil, titipkan di jemaat itu nangis, gitu. Enjoy aja. Dan kami pergi 2 jam, misalnya seperti itu, terus kami jemput, kami kembali ke rumah. Benar-benar hidup yang nggak juga punya banyak uang lebih, tapi kami pergi, misalnya kami hanya makan soto, tapi itu berkualitas, bukan sotonya yang berkualitas ya, waktunya yang berkualitas. Jadi kami bisa bergandengan tangan, gitu ya. Kami bisa kadang cuma gandengan tangan aja di mobil waktu perjalanan gitu, nggak ngomong apa-apa, tapi kan itu sudah tersampaikan isi hatinya gitu ya, bahwa I love you so much more than anak-anak nih gitu. Bahwa waktu bersama denganmu itu sungguh spesial, itu aku nanti-nantiin gitu, nggak cuma anak-anak aja. Dan ketika anak-anak besar melihat kami punya kebiasaan seperti itu yang terjadi bukan anak-anak ngiri, tapi malah justru mereka kayak excited gitu. Kalau kami nggak pergi sampai hari ini ya pandemi, biasanya kami sebulan sekali kami buka kamar gitu ke hotel. Jadi hanya kami berdua. Anak-anak tuh sampai niteni kalau lama gitu, Mami sama Dedi kenapa? Kok udah lama nggak pergi? Sampai tanya seperti itu. Loh ya iya, ini lagi PSBB, nggak boleh, harus di antigen. Lah, hotelnya 500, antigennya 1 juta berdua. Gitu kan, ulang kali. Nggak bisa gitu. Jadi seringkali itu kayak anak-anak, ayo udah waktunya Mami Dedi pergi loh ini, gitu. Bukan mereka nggak kepengen kami di rumah, tapi karena mereka tahu itu waktu yang sangat-sangat kami tunggu, waktu yang berkualitas untuk kami. Terus apa lagi ya? Itu juga membuat mereka melihat hubungan kami, membuat mereka itu tahu kalau misalnya mau membangun hubungan seperti apa. Bagaimana menghargai pasangan gitu ya. Suami saya walaupun bukan orang kaya, tapi saya merasa saya diperlakukan seperti seorang ratu. Bukan berarti mau-maunya saya begitu ya, tapi saya merasa apapun yang saya mau, selama itu hanya ngomong masalah harus mengeluarkan uang, ngomong masalah kamu pengen beli ini, beli itu nggak pernah protes. Nggak pernah protes. Semua uang saya yang pegang. Jadi Pak Hadi ini hanya punya uang untuk di dompetnya pegangan gitu ya. Sisanya semua saya yang kelola. Jadi begitu dapat langsung saya pisah-pisah kelola begitu.
nggak pernah Pak Hadi itu kayak ngomel tanya, oh pernah sih satu kali ya. Bukan ngomel, tepatnya waktu itu uangnya kurang ceritanya. Jadi uangnya kurang, saya share dong. Yang ini uangnya kurang yang bulan ini. Terus dia belum dengar penjelasan saya, dia langsung bilang, kok bisa kurang? Biasanya kan nggak pernah kurang gitu. Lihat saya langsung ngamuk dong. Saya langsung ngamuk. Yang sampai ke saya itu adalah, kamu pakai uang kayak banyak ya gitu bahasanya yang sampai ke saya. Padahal kan maksudnya, tolong jelas no gitu. Tapi kan saya udah nangkepnya beda. Akhirnya saya malah ngamuk. Ya udah, bulan depan kamu yang pegang, kamu yang atur supaya kamu tahu itu uang itu dipakai buat apa aja, uangnya ada berapa, cukup apa enggak gitu. Saya langsung marah. Semenjak itu nggak pernah lagi. Karena apa? Karena Pak Hadi akhirnya tahu saya buat catatan. Jadi waktu awal-awal ketika keuangan masih sangat ketat, saya tuh buat catatan. Saya beli bakso, catat, ya, beli kangkung, catat, semua dicatat. Sehingga kalau misalnya kurang, saya sekarang nggak lagi ngomong yang uangnya kurang, nggak. Saya kasih lihat catatannya. Ini pengeluaran kita bulan ini, pendapatannya segini. Jadi udah dia mau tanya, nggak perlu tanya, saya juga nggak perlu marah. Gitu. Tapi sebisa mungkin saya nggak ngomong kalau misalnya nggak terpaksa. Ya memang so far anugerah Tuhan itu cukup. Anugerah itu cukup. Walaupun kami nggak berkelebihan, kami nggak berkekurangan. Gitu ya, kami nggak kekurangan. Itu dari segi apa lagi? Ya mungkin itu dulu, nanti kalau ada tanya mungkin bisa terpikir. Sambil teman-teman boleh siapkan pertanyaan ya. Ini saya terinspirasi nih. Berarti satu nanti silakan jemaat teman-teman yang bersedia dititipin anak ya. Tapi ini juga sekaligus matahin mitos-mitos yang memang kadang guyon, tapi guyonan itu akhirnya jadi hal yang dianggap yaitu hal yang normal ya, yaitu bahwa kita mah sudah nggak muda lagi, sudah punya anak, sudah nggak zamannya romantis-romantisan. Ternyata justru tadi Salah besar itu. salah besar ya. Kalau saya tadi rangkumin, Lasa Hadi kan bilang ya, rela bekerja lebih keras untuk membangun keluarga daripada membangun karir. Itu satu. Wah, anak pun bisa tahu prioritas keluarganya itu memang sangat powerful sekali ya untuk segala musim. Yang kedua dari Cik Lisa ya, ketika punya anak, pasangan jadi nomor 2. Padahal merawat cinta pasangan itu justru prioritas ya. Hal praktis tadi juga udah di-sharingkan ya tentang kencan-kencan pribadi yang anak-anak pun sampai besar bisa tahu ya. Yang kedua, mengalihkan hubungan yang nggak baik malah ke anak. Nah, resikonya ya tanamnya waktu nanti ketika anak-anak sudah meninggalkan rumah ya. Oke, thank you buat sharing dari banyak pengalaman ini bisa dirangkumkan dengan sangat baik. Teman-teman silakan, ada yang mau bertanya nggak tentang anak-anak? Mungkin ada yang kepo, ada yang penasaran tentang anak kalau sudah usia gimana, tapi itu lebih ke kepo-kepo ya. Silakan, kalau teman-teman ada kepikiran mau bertanya apapun, pergumulan keluarga, ada pergumulan orang lain, sebut saja orang lain ya kan kalau tapi saya juga sambil teman-teman ini ya, saya banyak banget sih pertanyaan, nggak akan ada habisnya sih, yang personal maupun yang untuk general ya. Saya mau tanya juga nih, ada nggak hal-hal yang tanda kutip ya disesali yang jadi pelajaran keras, the hard way, learn the hard way gitu dari dalam kehidupan berkeluarga? Saya ada itu, saya merasa saya kelewatan gitu ya untuk memperhatikan itu terhadap anak-anak. Itu apa? Yaitu tanya mereka bagaimana perasaan mereka sebagai anak pendeta. Kenapa saya bilang saya menyesal, saya kelewatan itu? Duh, ini udah mau nangis aja ya. Satu hari ketika Clement sudah di Korea, dia telepon saya pagi-pagi subuh gitu. Dia share. Sebenarnya dia share itu bukan berkaitan dengan anak hamba Tuhan. Dia share di awalnya itu adalah dia ada naksir cewek, tapi ternyata ceweknya ini ditembak sama teman baiknya, dan mereka jadian gitu. Jadi itu subuh-subuh, mulai tengah malam sebenarnya. Mulai tengah malam itu dia telepon saya, dia cerita begitu. Mami begini. Oke, saya kan dengarkan gitu ya. Koko susah ya hatinya. Iya susah. Ya karena dia first love ya. Cinta pertamanya mau gimana gitu. Tahu-tahu jadian sama teman baiknya ya, teman sangat baik gitu. Terus setelah itu nyambung dia cerita tentang kan saya suruh Koko ada lagi yang Koko ganjel. Tiba-tiba dia cerita soal perasaan dia jadi anak hamba Tuhan.
dia bercerita bagaimana orang-orang menekan seperti kasih pressure ke dia, jadi hamba Tuhan, anak hamba Tuhan itu seharusnya begini, 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 begini. Padahal kami tidak pernah sekalipun kalau misalnya ngomong sama anak gitu ya, kamu itu anak hamba Tuhan, harusnya kamu begini dong. Jangan bikin malu Dedi Mami. Itu nggak pernah sama sekali. Tetapi rupanya mungkin ada jemaat-jemaat yang kami tidak tahu yang mungkin ngomong sesuatu sama mereka gitu. Ngomong sesuatu sama mereka, dan setelah dia besar, setelah dia kuliah, dia tuh baru cerita sama saya, dan itu sudah berlangsung, udah lewat banyak tahun ya, sampai saya bilang, Koko, kalau misalnya Koko ngomong sama Mami waktu Koko ngalami, Mami akan ngomong sama orang yang ngomong sama Koko, gitu. Kenapa? Karena jadi anak hamba Tuhan bukan pilihan anak-anak kami. Panggilan jadi hamba Tuhan juga belum diberikan kepada anak-anak kami. Nggak tahu ya kalau ke depan. Tapi kan pada awalnya yang dipanggil adalah saya dan Pak Hadi. Sehingga anak-anak harusnya nggak menerima itu. Sekalipun mau kalau jadi hamba Tuhan kan selalu dibilang hidup kayak akuarium. Oke, itu nggak masalah. Karena biar bagaimanapun kita hidup pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau misalnya sampai ada orang yang langsung ke anak dan ngomong begitu, bagi saya nggak fair dong, gitu ya. Saya sampai ngomong, kalau Koko ngomong sama Mami, cerita sama Mami pada saat Koko ngalami, Mami mungkin akan ngomong sama orang itu, gitu. Nggak boleh begitu harusnya. Gitu. Itu yang saya sesali. Dan untungnya anak kedua dan anak yang ketiga itu belum mengalami. Jadi ketika kalian mencerita begitu, saya langsung cross-check ke anak kedua, ke anak ketiga. Kalian ngalami nggak yang kayak gini? Ngalami nggak diperlakukan sebagai anak hamba Tuhan itu minta standar hidup yang lebih tinggi gitu ya. Padahal kan sama-sama aja, siapapun kita hamba Tuhan yang harus hidup mempertanggungjawabkan, harus hidup juga hormat sama Tuhan. Untungnya anak yang kedua dan ketiga enggak. Sehingga yang saya sesali itu satu. Jadi mungkin ya ini jaga-jaga buat Titi Hansum. Hansumnya mumpung anaknya masih kecil nih. Itu saya sesali sih. Dan saya minta maaf sama Clement waktu itu, ya sorry ya kok. Karena Mami nggak ada di samping Koko, nggak nemeni Koko waktu Koko lewati fase itu. Gitu. Saya mungkin tertolong karena di sini kan para yang couple udah denger nih, tolong ya anakku. Di sini by the way ada satu anak hamba Tuhan yang mungkin juga sudah lewati fase itu, karena dulu kan mungkin lebih strict, lebih ketat ya dengan golongan yang lebih. Ini ketua yang couple kita anak pendeta soalnya. Pak Hadi mau nambahin dah? Ya, kalau saya itu saya ingat betul bahwa kami itu membuat kesepakatan ya, kalau bertengkar itu sebisanya nggak di depan anak begitu. Suatu hari pecah juga gitu ya, bertengkar di depan anak. Yang saya ingat itu sekali itu terjadi. Dan saya sangat menyesal karena respon anak-anak itu tidak pernah saya duga. Pertengkaran yang terbuka yang mereka lihat itu, mereka akhirnya mengatakan, ada satu di antara mereka itu bertiga kan ngobrol-ngobrol melihat Dedi Maminya bertengkar itu, mereka mengungkapkan kalau mereka takut, mereka khawatir kalau Dedi Maminya bercerai. Iya, itu masih kecil itu. Itu nggak nyangka gitu loh. Itu mereka masih kecil-kecil loh, mikirnya sudah begitu ya. Dan itu menyesal, karena kami itu sudah janjian kalau bertengkar itu sebisanya nggak di depan anak begitu. Tapi waktu itu bertengkar juga, anak-anak lihat, responnya adalah mereka ketakutan. Takut kalau kami itu akan berpisah. Padahal itu pertengkaran cuma sekali loh yang mereka lihat ya. Iya, dan setelah itu pun kayak kami bersama-sama waktu pas family altar itu, kami juga minta maaf ke anak-anak. Bahwa kami nggak bisa menguasai emosi kami masing-masing. Jadi kita minta maaf satu dengan yang lain, juga kami minta maaf ke anak-anak karena nggak jadi teladan yang baik untuk mereka gitu. Thank you. Satu lagi, terakhir dari aku terakhir. Silakan teman-teman kalau ada sesi Q&A akan dibuka ya, bebas. Kasih ini dong, kasih reminder, wejangan atau hikmat firman Tuhan untuk mengingatkan kita tentang tujuan pernikahan. Terutama kan di sini teman-teman ada yang menikah dan punya 2-3 anak, ada yang 1 anak, ada yang bahkan belum Tuhan karuniakan anak. Nah, kira-kira dari pengalaman penggembalaan dan firman Tuhan
di hidup Pak Hadi dan Cik Lisa? Adakah yang mau disampaikan buat kami? Ya, bagi saya memang harus jelas bahwa tujuan menikah itu kan tujuannya bukan untuk bahagia ya. Menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan yang menyatukan kita dalam sebuah keluarga untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahagia itu bonus. Bonus kalau jadi suami menjalankan apa yang Tuhan mau, mengasihi pasangan tanpa syarat. Istri tunduk kepada suami itu juga tanpa syarat, begitu. Sehingga dua-duanya semakin serupa dengan Kristus. Bagi saya itu tujuan dalam berumah tangga, bukan untuk bahagia. Juga bukan orang berumah tangga itu untuk memiliki anak, ya. Bukan itu tujuannya. Saya kalau konseling pranikah itu selalu pertanyaan itu pertama saya tanyakan kepada yang mau menikah, apa sih tujuan kalian mau menikah? Bagaimana kalau tidak dikaruniai anak dalam pernikahan? Apa yang kalian sikap-sikap apa yang harus kalian ambil begitu. Nah, makanya itu tujuan menikah itu bukan untuk bahagia. Bahagia itu pemberian sebagai akibat kalau kita mau hidup taat kepada Kristus, pada firman Tuhan sebagai suami, juga sebagai istri dalam perjalanan pernikahan. Gitu. Saya ingat ya Pak Hadi itu selalu ingatkan jemaat, khususnya para suami, itu 1 Petrus 3 ayat 7. Bicara tentang bagaimana suami itu harus hidup dengan bijaksana sebagai seorang kepala keluarga dengan istrinya, kaum yang lebih lemah, harus menghormati istri supaya doanya tidak terhalang. Saya ingat beberapa kali kalau misalnya seorang suami itu ngeluh tentang istrinya ke Pak Hadi, dia selalu akan ngomong ayat ini. Ingat baik-baik, kalau kamu mau hidupmu diberkati, suami, harus hormat dan sayang sama istrimu, walaupun istrimu itu tunduk di bawah kuasamu, begitu ya. Kan kita istri-istri ini kadang-kadang ada istri yang, ya aku tunduk kalau dia mengasihi aku, gitu ya. Kalau dia nggak mengasihi aku, ya buat apa aku tunduk? Tapi kan nggak bisa seperti itu. Kita istri kan Tuhan bilang tunduk, mau dikasihi atau nggak dikasihi, karena kan pilihan kita ketika kita memilih pasangan kita itu sebenarnya itu Tuhan sudah kasih kesempatan. Kamu harus cari yang memang sungguh mencintai aku. Kenapa? Kayak gitu supaya bisa menghormati kamu. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, ini juga selalu jadi pegangan dalam hidup kami. Kalau hubungan kami lagi jelek ya, nanti kalau misalnya setelah kami selesaikan, kami selalu saling mengingatkan gitu. Ingat loh ya, kalau kita ini isinya tukaran tok ae, nggak mungkin berkat Tuhan itu akan dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak-anak kita, nggak mungkin. Gimana ceritanya kalau orang bertengkar aja, itu bisa bilang bahwa dia mencintai Tuhan. Kalau bertengkar terus loh ya, bertengkar sekali-sekali bisa, namanya kan kita bisa jatuh dalam pencobaan gitu, bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau bertengkar aja isinya berarti mungkin ada yang salah. Jadi kalau misalnya kita mau hidup kita diberkati, harus mulai dari kita suami istri. Nggak bisa enggak. Punya hubungan yang baik sama Tuhan, juga hubungan dengan pasangan. Baru nanti berkat itu akan ikut. Begitu.